Ini anak-anak boleh menggerak-gerakkan animasi. Kita tunggu. Sebelum sambil kita menunggu itu putar-putar, kita nyanyi dulu lagu 7 kebiasaan anak Indonesia. 1, 2, 3. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun pagi, bangun tidur pagi, badan berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Pada suatu malam yang cerah, Gio sedang asik bermain gadget di dalam kamarnya. Tanpa ia sadari, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Namun, ia masih asik memainkan gadgetnya. Kemudian, ibu Gio masuk ke dalam kamar Gio. Namun, Gio masih saja bermain gadget sampai larut malam. Ibu Gio meminta Gio untuk segera tidur. Baik, siapa yang mau bermain itu? Ada yang mau memainkan? Mau tinggal lagi ya? Kurang gede nggak tadi gambarnya? Kurang. Tapi nanti kalau ke bawahnya nggak kelihatan itu ya. Nggak kelihatan namanya Os. Nggak kelihatan kita dulu. Gadgetnya. Kemudian, ibu Gio masuk ke dalam kamar Gio. Namun, Gio masih saja bermain gadget sampai larut malam. Ibu Gio meminta Gio untuk segera tidur. Ya, Mas Ajun boleh nanti yang boleh dipusat-pusat. Mau seperti apa posisi tempat tidurnya? Boleh digoyang-goyang? Lihat tuh. Maunya seperti apa? Mau seperti apa? Yuk sini maju. Mau seperti apa bentuknya, posisinya? Oke, dilanjutkan yang ini kedua. Oke, silakan duduk. Nanti temannya. Lampu masih tampak terang di dalam kamarnya. Malam semakin larut, tetapi Gio masih terjaga dengan mata berbinar memandangi layar gadgetnya. Yuk, Mas Rezi, boleh diposisikan biar kelihatan seperti ini. Matanya berbinar, masih cerah. Oke, lanjutkan. Nampaknya Gio sudah mulai mengantuk. Namun, ia tetap saja bermain gadgetnya. Kemudian, ayah Gio masuk ke kamar, lalu mematikan lampu dan meminta Gio untuk segera tidur. Gio pun mengangguk dan segera memejamkan matanya. Oke, masih. Mas seperti apa? Udah mulai ngantuk dia. Kelihatan ngantuk? Oh iya. Kelihatan ngantuk? Oh. Dah. Oke. Pagi harinya, jam dinding sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Ibu Gio sudah membangunkan Gio berkali-kali. Tetapi Gio masih saja terpejam karena Gio masih sangat mengantuk. Sebab Gio tidur terlalu malam. Gio masih sangat mengantuk saat dibangunkan oleh ayahnya karena apa? Kenapa? Tidurnya terlalu malam. Mas Zaid boleh geser-geser ya? Mau seperti apa ya? Ya. Geser kemana? Ya.
dan segera bergegas mandi. Ia bergerak cepat, tetapi hati dan pikirannya tidak tenang karena takut terlambat. Ibu Gio hanya memperhatikan gerak-gerik Gio dari kejauhan dengan perasaan sedih karena Gio terlambat pergi ke sekolah. Lihatin matanya Mas Zaki, lihatin matanya. Gimana dia ekspresinya? Tuh, dia lagi juga gitu. Gak apa-apa, goyang-goyang boleh, putar-putar juga boleh. Asik, asik, iya. Lihatin, nah orang kalau terburu-buru kayak gitu nggak? Iya. Udah, kita lanjutkan. Setelah mandi, Gio langsung keluar kamar dengan langkah tergesa-gesa. Ia lupa melakukan ibadah seperti biasanya. Namun, karena terburu-buru, ia tetap berjalan untuk segera sarapan lagi. Hari itu, Gio juga tidak berolahraga pagi seperti biasanya. Ia langsung menuju ruang makan dengan langkah tergesa-gesa. Wajahnya masih terlihat murung dan kurang bersemangat. Saat sarapan, Gio hanya mengambil segelas susu tanpa menyentuh makanan di piringnya. Padahal, ibu Gio sudah menyiapkan makanan sehat lengkap dengan sayur dan lauk bergizi. Pagi itu, Gio berjalan ke sekolah bersama sahabatnya, Kelinci. Kelinci sudah menunggu di depan rumah dengan tas rapi di punggungnya. Mereka pun melangkah bersama menyusuri jalan kecil menuju sekolah. Namun, di tengah perjalanan, langkah Gio tiba-tiba melambat. Ia memegang perutnya dan meringis pelan. Di dalam kelas, Gio merasa sangat mengantuk. Kepalanya merunduk hingga akhirnya ia tertidur di meja. Kelinci yang duduk di sampingnya memperhatikan Gio. Ia kemudian mengangkat tangan dan melaporkan kepada bu guru Rusa bahwa Gio tertidur saat pelajaran berlangsung. Gio pulang sekolah bersama teman. Gio tertidur saat pelajaran berlangsung. Melihat hal itu, bu guru Rusa berjalan mendekat ke arah Gio. Ia menepuk bahu Gio dengan lembut dan membangunkannya dengan suara pelan penuh perhatian. Gio tertidur saat pelajaran berlangsung. Melihat hal itu, bu guru Rusa berjalan mendekat ke arah Gio. Ia menepuk bahu Gio dengan lembut dan membangunkannya dengan suara pelan penuh perhatian. Gio tertidur saat pelajaran berlangsung. Gio pulang sekolah bersama teman-temannya. Ada si kura-kura, beruang, dan kelinci. Badannya masih terasa tidak enak. Ia berjalan pelan sambil memegang perutnya. Sementara itu, teman-temannya melihatnya dengan wajah khawatir.
pulang sekolah bersama teman-temannya. Ada si kura-kura, beruang, dan kelinci. Badannya masih terasa ada. Di tengah jalan, tiba-tiba botol minum kura-kura terjatuh dan menggelinding ke depan. Kura-kura tampak panik dan meminta tolong agar botol minumnya bisa diambilkan sebelum semakin jauh menggelinding. Gio sempat ragu untuk menolong. Ia terus berjalan pelan karena ingin cepat sampai rumah. Ia merasa hari ini tidak bersemangat. Di sepanjang jalan, sampah terlihat berserakan dan membuat lingkungan tampak kotor. Teman-teman Gio berinisiatif untuk membersihkannya bersama-sama agar jalan kembali rapi. Namun, saat itu Gio hanya berdiri dan diam karena ia merasa malas untuk ikut membantu. Tadi berinisiatif itu apa, siapa tahu? Berinisiatif membantu itu maksudnya apa? Sesampainya di rumah, Gio melangkah masuk dengan tubuh yang terasa berat. Ia duduk di kursi dan menunduk lesu. Liatin pulang sekolah, Gio ngapain? Duduk di kursi tertunduk lesu. Lesu kok? Malam harinya, Gio tampak gelisah di tempat tidurnya. Ia sulit untuk memejamkan mata. Ibu Gio melihat lalu mendekatinya. Tak lama kemudian, ayah Gio juga datang menghampiri. Ibu dan ayah mendengarkan cerita Gio dengan sabar dan penuh perhatian. Dengan suara pelan, Gio mulai menceritakan apa yang terjadi sepanjang hari itu. Di sekolah, perutnya terasa sakit dan ia sangat mengantuk. Ia juga tidak bersemangat saat belajar. Ketika pulang, ia sebenarnya ingin menolong teman-temannya. Tetapi tubuhnya terasa tidak enak, sehingga ia memilih terus berjalan. Saat menjelang malam, hatinya terasa gelisah dan tidak bisa tidur. Ibu mendengarkan cerita Gio dengan penuh perhatian. Dengan suara lembut, ayah mengajak Gio mengingat kembali mengapa ia bangun kesiangan dan pukul berapa ia tidur tadi malam. Gio terdiam sejenak, mengingat kembali tentang malam sebelumnya. Ibu Gio mendengarkan dengan apa? Seksama dan sabar. Gio menunduk, lalu berkata pelan, mengakui bahwa semalam ia bermain gadget hingga pukul 10 malam. Ayah menatap Gio dengan lembut, lalu mengingatkan kembali pesan yang pernah ayah sampaikan tentang kebiasaan tidur terlalu larut, yang dapat membuat tubuh tidak bersemangat dan bangun menjadi kesiangan. Gio mengangguk pelan. Ia mulai mengerti kesalahannya. Gio sudah mulai mengerti kesalahan. Nanti masih banyak lagi. Ini sebentar lagi. Gio berpikir sejenak. Ia mulai mengerti apa yang terjadi. Ia menyadari bahwa tidur terlalu malam membuatnya bangun kesiangan. Sudah ya, sudah habis. Sekarang masuk yang kedua. Gio dulu. Ini hari kedua. Ibu duduk di samping Gio dan menasihatinya dengan lembut. Ia menjelaskan bahwa jika terlalu lama menatap layar sebelum tidur, mata dan otak sulit beristirahat, sehingga tidur tidak nyenyak. Gio mendengarkan dengan seksama. Silakan Mas Bima. Gio kan sudah mulai mengerti. Dia mendengarkan nasihatnya ayah dan dia menerima. Kemudian,
Gio menatap ayah dan ibu dengan sungguh-sungguh. Ia berjanji untuk mulai tidur lebih awal dan tidak begadang lagi. Ayah dan ibu tersenyum bangga melihat Gio mulai belajar dari pengalamannya. Dia sudah menyadari kesalahannya dan mulai belajar, mau belajar, mengerti apa yang sudah menjadi kesalahannya tidak boleh lagi. Dan akhirnya, malam itu Gio tidur lebih cepat. Ia memejamkan mata dan mulai tertidur. Siap menyambut pagi dengan tubuh yang segar dan hati yang gembira. Tidurnya nyenyak sampai keluar norak. Emang udah belum? Nah, teman-teman kalau tidurnya nyenyak keluar nggak? Keesokan harinya, Gio bangun dengan wajah yang lebih ceria dan tubuh yang lebih segar. Gio tersenyum lebar. Hari itu terasa berbeda dan lebih menyenangkan. Ajak untuk beribadah. Setelah itu, Gio bersiap untuk olahraga pagi dengan semangat dan wajah yang ceria. Ibadahnya Gio bisa sholat nggak? Dia jajan, jadi tidak harus sholat. Dia binatang. Gio berolahraga bersama ayah dengan berjalan santai di depan rumah. Di tengah perjalanan, mereka bertemu kelinci. Ya silakan siapa? Olahraganya tadi berjalan-jalan. Yang ini olahraganya apa? Yang angkat batu. Anak-anak kuat nggak? Setelah olahraga, Gio mandi dan bersiap untuk sarapan. Ibu sudah menyiapkan makanan sehat. Ada nasi hangat, sayur bayam, tahu, tempe, dan ikan. Gio makan dengan lahap sampai habis. Ibu pun tersenyum bahagia melihat Gio makan dengan lahap. Siapa anak-anak di sini yang maknya sarapan lahap? Nah, itu membuat hati orang tua menjadi senang kalau kalian makan lahap. Gio berangkat ke sekolah dengan hati yang gembira. Ia mencium tangan ayah dan ibu. Ayah dan ibu melambaikan tangan. Dengan hati yang senang melihat Gio pergi dengan penuh semangat. Berangkat sekolah ngapain? Cium tangan ayah dan ibu, tandanya apa? Berminta. Meminta doa kepada orang tua. Setiba di sekolah, Gio belajar dengan semangat dan mengikuti pelajaran dengan baik. Ia dapat menyelesaikan tugas hari ini dengan sempurna. Bu guru besar tersenyum bangga. Dia udah semangat belajar. Yuk Mbak Ria, Mbak siapa ini? Ria, tinggal sedikit aja. Ibu guru Rusa berarti Dandan mau betul. Ibu guru. Tandanya Ade. Gio pulang sekolah dengan hati yang gembira. Di tengah jalan, ia melihat sampah berserakan. Kali ini, Gio tidak tinggal diam. Ia dan teman-temannya pun bekerja sama membersihkan sampah hingga jalan kembali bersih dan